Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini, pada 21 Desember 2019, Presiden menetapkan 9 anggota pansel calon pimpinan KPK. Pansel dipimpin Yenti Ganarsih, yang merupakan akademisi dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sementara wakilnya merupakan mantan pelaksana tugas pimpinan KPK Indrianto Senoaji, yang juga adalah guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Untuk anggotanya, Presiden menetapkan 7 orang, diantaranya akademisi dan pakar hukum pidana HAM, Hamdi Muluk, pendiri LSM Setara Institut dan Direktur Imparsial Hendardi, serta guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Harkrisnowo. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran Seleksi mencari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seolah menjadi pertarungan panas. Pro kontra terus mencuat sejak panitia seleksi atau pansel Capim KPK dibentuk Presiden pada Mei lalu. Tak sedikit pihak meragukan kapasitas anggota pansel karena dianggap syarat kepentingan. Gejolak kian menyeruak setelah pada 2 September pansel menyerahkan 10 nama terbaik ke Presiden Joko Widodo. Kalangan aktivis anti korupsi menyebut beberapa nama pilihan itu seharusnya disingkirkan sejak awal karena dianggap tak layak memimpin gedung merah putih. Mereka juga menilai pansel sengaja mengabaikan informasi penting soal rekam jejak para kandidat. Kita dapat beberapa cerita, catatan yang berseliweran di media dan catatan teman-teman. Beberapa di antaranya memang harusnya tidak masuk event, jangankan 10 besar dari awal seharusnya sudah dibuang menurut saya. Proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap bermasalah mengundang kritik. Koalisi Masyarakat Kawal Capim KPK mengkritisi kinerja panitia seleksi pimpinan KPK karena dianggap menyisakan berbagai persoalan serius. Mulai dari tindakan atau pernyataan panitia seleksi hingga calon-calon yang tersisa saat ini. Di antara 20 nama yang masih bertahan, Koalisi Masyarakat Kawal Capim KPK mengungkapkan masih ada yang tidak patuh melaporkan LHKPN, serta sejumlah nama yang punya catatan kelam pada masa lalu. Pekan lalu, Komisi 3 DPR telah memilih 5 pimpinan KPK periode 2019-2023. KPK Jilid 5 akan dipimpin oleh Irjen Firly Bahuri selaku ketua dan 4 wakil ketua yakni Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, dan Lili Pintauli Siregar. Setelah pengesahan oleh DPR, selanjutnya Presiden Jokowi akan melantik 5 pimpinan KPK yang baru. Berikut profil singkat kelima pimpinan KPK. Yang pertama, Nawawi Pomolango merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali yang mendapatkan sebanyak 50 suara. Yang kedua, Lili Pintauli Siregar merupakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2013-2018 dengan jumlah suara 44. Yang ketiga, Nurul Gufron merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendapatkan sebanyak 51 suara. Keempat, Alexander Marwata merupakan Komisioner KPK Petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi memperoleh sebanyak 53 suara. Sementara itu, Irjen Firly Bahuri merupakan Kapolda Sumatera Selatan dengan jumlah suara sebanyak 56. Dengan jumlah suara terbanyak tersebut, Firly terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu.
Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Hentikan revisi Undang-Undang KPK. Awas! Revisi itu kita minta relevan kalau itu memperkuat. Kalau memperkuat, tidak rela sampai negara kita ini terpuruk karena ulah oknum lah dikatakan ya. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ini ya betul-betul itu dipikirkan dengan matang. Jadi tidak tiba-tiba karena DPR yang sekarang ini kan tinggal 2 minggu lagi. Ya kan? Dan apa membahasnya? Masa langsung terus ada keputusan. Kerja! Oke, biar I love you full. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi. Jangan lupa senam. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani dan mengirimkan surat presiden nomor 11 Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai ke aparatur sipil negara dari Badan Kepegawaian Negara. Ada sejumlah nama-nama tenar yang kabarnya dinyatakan tidak lolos. Sesuai Undang-Undang KPK yang baru, seluruh pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara. Dan sebelum beralih status, wajib mengikuti asesmen berupa tes wawasan kebangsaan. KPK menyatakan, hasil asesmen wawasan kebangsaan diserahkan pihak BKNRI pada tanggal 27 April 2021. KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama pegawainya yang lolos menjadi ASN. Dikabarkan ada 70-80 pegawai tidak lolos tes tersebut. Dan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN akan diberhentikan dengan hormat pada 1 Juni 2021.
13 dari 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK adalah penyidik. 7 orang berstatus kepala satuan tugas dan merupakan pensiunan Polri, sementara 6 lainnya adalah penyidik rekrutan dari warga sipil. Siapa saja mereka dan apa saja kasus yang ditanganinya? Novel Baswedan. Novel dikenal terengginas mengusut banyak kasus. Saat ini ia tengah menangani kasus suap Tanjung Balai yang menjerat penyidik KPK dari Polri, Stefanus Robin 47, dan Wali Kota Muhammad Syahrial. Novel juga turut menyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Novel juga mengusut kasus korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kakor Lantas Polri, Irjen Joko Susilo. Tak cuma itu, Novel turut menyidik kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Akhil Mokhtar dan korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Ambarita Damanik. Sama dengan Novel, Damanik juga terengginas mengusut banyak kasus. Bekas perwira polisi ini kini tengah mengusut kasus suap Tanjung Balai dan suap benih lobster. Damanik juga pernah mengusut kasus Bank Senturi, korupsi IKTP, dan suap Samintan. Budi Agung Nugroho, bekas perwira polisi ini pernah mengusut kasus suap reklamasi yang menyeret bos PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi. Ia juga terlibat dalam penyidikan rekening gendut yang sempat menjerat Budi Gunawan, namun dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andre Dedi Nainggolan. Saat ini Andre merupakan kepala satuan tugas untuk kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang menyeret politikus PDIP Juliari Batubara. Andre juga pernah mengungkap korupsi simulator SIM yang menjerat Irjen Joko Susilo. Rizka Anungnata. Rizka kini tengah menyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo dan kasus suap Tanjung Balai. Ia juga menyidik kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang juga melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Rizka juga pernah menyidik kasus suap terhadap Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Afif Julian Miftah. Kini, Afif sedang menyidik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menyeret Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Angin Prayitno Aji. Ia juga tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan tanah di Jakarta. Ia pernah terlibat dalam penyidikan rekening gendut yang menjerat Budi Gunawan, namun dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Afif sempat mendapat teror 2 kali. Pertama, rumahnya diteror benda mencurigakan. Kedua, mobilnya dirusak orang tak dikenal. Budi Sukmo. Budi pernah menyidik pengadaan heli Agusta Westland 101. Ini adalah korupsi pertama di TNI yang diungkap oleh KPK. Tak cuma itu, Budi Sukmo juga pernah terlibat dalam penyidikan rekening gendut yang menjerat Budi Gunawan, namun dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yudi Purnomo, ketua wadah pegawai ini adalah penyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Yudi juga ikut terlibat dalam penyidikan kasus suap Tanjung Balai. Praswat Nugraha, ia adalah penyidik kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang menyeret politikus PDIP Juliari Batubara. Mars Valentino, penyidik kasus korupsi dana infrastruktur Sulawesi Selatan yang menyeret Gubernur Nurdin Abdullah. Ia juga pernah menangani kasus korupsi IKTP yang menyeret Setia Novanto dan kasus korupsi Wisma Atlet yang menjerat Anas Urbaningrum. Herbert Nababan, ia adalah penyidik kasus Tanjung Balai yang melibatkan penyidik KPK dari Polri, Stefanus Robin 47, dan Wali Kota Muhammad Syahrial. Hasan, ia pernah menyidik kasus suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini. Hasan juga terlibat dalam penyidikan suap reklamasi yang menyeret bos PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi. Ronald Pausinyal, ia adalah penyidik kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga melibatkan kader PDIP Harun Masiku.